Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Branti Putri dengan NIM 220429191 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen basis data, di mana sistem informasi manajemen basis data merupakan sebuah sistem yang memungkinkan pengolahan dan pengorganisasian data secara efektif dan efisien, di mana sistem ini membantu organisasi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengakses dan menganalisis informasi penting guna mendukung pengambilan keputusan. Database Manajemen Sistem atau disingkat dengan DBMS, Manajemen Bank Data, dan komponen utama sistem informasi manajemen basis data, di mana DBMS sendiri merupakan perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan memelihara serta mengendalikan akses ke basis data. DBMS bertanggung jawab untuk menyimpan, mengatur, dan memproses data dalam basis data. Komponen utama dalam DBMS di mana yaitu meliputi database engine, query processor, store manager, dan user interface, di mana semua komponen ini bekerja secara integritas untuk mengelola basis data secara efektif. Tujuan sistem informasi manajemen basis data di mana untuk menyediakan informasi yang akurat, up to date, dan dapat diakses dengan mudah oleh penggunanya untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. DBMS Manajemen Bank Data adalah suatu bentuk sistem yang berguna untuk menyimpan data, dan penggunaannya cara yang tepat dapat mempercepat penyimpanan data, mempercepat dan memudahkan pemrosesan data, dan mempercepat pengambilan data. Keunggulan dari DBMS adalah yang pertama, meningkatkan persentase kesiapan data, yang kedua, mempercepat penyimpanan dan pengambilan data, yang ketiga, mempercepat dan mempermudah pemrosesan data, yang keempat, mengurangi penyimpanan data yang rangkap, yang kelima, data yang dipakai oleh lebih banyak orang dapat dipakai oleh lebih banyak orang, yang keenam, mengatur integritas sehingga data dapat diatur dengan benar, yang ketujuh, mempermudah pemrograman karena DBMS menjadi lebih fleksibel, yang kedelapan, keteraturan data membuat data bank lebih aman. Bentuk dan elemen data DBMS terdapat adanya 3 dasar dari sebuah database, yaitu yang pertama, pemakaian yang terdiri dari operator, programmer, dan database administrator. Yang kedua adalah elemen isi data, di mana elemen ini kita perlu meninjau cara kerja komputer secara fisik, dan yang ketiga adalah elemen penyimpanan yang membutuhkan tempat yang disebut dengan memori. Komponen utama sistem informasi manajemen basis data dan perancangan bisnis data serta pemodelan data, di mana yang pertama adalah komponen utama dalam sistem informasi manajemen basis data meliputi perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan pengguna. Yang kedua, perancang basis data mencakup proses pengidentifikasian struktur dan konten data yang membutuhkan dalam sistem informasi serta hubungan antar data tersebut. Yang ketiga, adanya pemodelan data, di mana proses dalam pengembangan model konseptual, model logika, model fisikal, dan mewujudkan rancangan basis data yang efisien dan fleksibel. Normalisasi basis data, di mana proses menganalisis struktur tabel untuk menghasilkan redundansi dan memperbaiki anomali data yang bertujuan untuk menciptakan struktur database yang efisien dan fleksibel. Yang kedua adalah implementasi basis data, di mana tahap penerapan desain basis data ke dalam sistem manajemen basis data yang dipilih, yang mencakup pembuatan tabel, relasi, indeks, dan konfigurasi lainnya. Yang ketiga adalah pemeliharaan basis data, di mana proses menjaga dan merawat basis data agar tetap berfungsi dengan baik, termasuk backup, restore, pemantauan kinerja, optimalisasi struktur basis data. Bentuk dan elemen data DBMS, di mana sistem manajemen basis DBMS sendiri mengelola berbagai bentuk data seperti numerik, teks, dokumen, multimedia, dan data spesial, di mana elemen data DBMS mencakup entitas, atribut, dan hubungan antar entitas dalam basis data. Yang kedua adalah
hierarchical database, di mana adalah model data yang terstruktur secara hierarkis dengan data yang disimpan dalam struktur pohon, yang hal ini memudahkan navigasi dan pencarian data namun kurang fleksibel. Yang ketiga adalah network database, di mana model data yang memungkinkan hubungan kompleks antar data tidak hanya dalam satu pohon. Hal ini menawarkan lebih banyak fleksibilitas namun juga lebih kompleks. Yang keempat adanya relational database, di mana model data yang disimpan dalam tabel dengan baris data yang memungkinkan hubungan antar data dimodelkan secara logis, memudahkan query dan aplikasi yang kompleks. Administrator database, artificial intelligence dalam sistem informasi manajemen basis data. Peran administrator database menjadi sangat penting dalam mengintegrasikan kecerdasan buatan artificial intelligence untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan pengolahan data. Administrator database harus mampu merancang dan menerapkan sistem manajemen basis data yang terintegrasi dengan teknologi kecerdasan buatan seperti machine learning dan natural language processing untuk pengoptimalan proses pengolahan dan analisis data. Bentuk-bentuk kecerdasan buatan yang pertama adanya sistem pakar, di mana sistem ini meniru kemampuan pengambilan keputusan seorang pakar manusia dalam bidang tertentu seperti diagnosis penyakit ataupun pemecahan masalah dalam teknis. Yang kedua adalah pembelajaran mesin, di mana algoritma yang dapat belajar dan membuat prediksi berdasarkan data tanpa harus diprogramkan secara eksplisit. Yang ketiga adalah pemrosesan bahasa alami, di mana teknologi yang memungkinkan komputer untuk memahami, menginterpretasi, dan menghasilkan bahasa manusia yang natural. Serta yang keempat adanya visi komputer, di mana kemampuan komputer untuk menganalisis dan memahami gambar digital yang mirip dengan penglihatan manusia. Contoh administrator database, di mana database inteligensi buatan, keamanan dan integritas basis data, yaitu seorang administrator basis data yang menggunakan kecerdasan buatan dapat mengimplementasikan berbagai fitur keamanan dan integritas data yang canggih yang mencakup pemantauan aktivitas, deteksi ancaman, backup otomatis, enskripsi, dan kontrol akses yang dinamis, di mana sistem cerdas dapat menganalisis pola perilaku pengguna dan transaksi untuk mengidentifikasi aktivitas kecurigaan yang mencurigakan serta menanggapi insiden keamanan secara real-time dengan mitigasi yang tepat. Sistem pakar adalah cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer untuk meniru proses pengambilan keputusan seorang pakar manusia, di mana sistem ini menggunakan basis pengetahuan yang luas dan aturan analitis untuk memecahkan masalah yang kompleks, di mana sistem pakar atau disebut dengan expert system, sistem yang digunakan dalam program komputer yang beroperasi menyerupai pengetahuan seorang pakar dalam bentuk heuristik. Di beberapa aturan yang ada dalam sistem pakar memungkinkan sistem ini untuk berfungsi secara konsisten seperti seorang manusia atau pakar ahli yang dapat memberi nasihat kepada pemakai cara pemecahan masalah, di mana sistem pakar dapat berfungsi sebagai konsultan. Karena itu, kegiatan menggunakannya disebut dengan konsultasi. Pemakai yang berkonsultasi dengan sistem pakar untuk mendapatkan nasihat. Kesimpulannya, mengapa pentingnya sistem informasi manajemen basis data dan integritas basis data dalam ilmu administrasi negara, yaitu sistem informasi manajemen basis data memegang peran penting dalam ilmu administrasi negara, di mana basis data yang terintegrasi dan terjaga integritasnya membantu pemerintah untuk mengelola informasi secara efektif dan efisien, yang mendukung pengambilan keputusan yang tepat serta menjaminnya adanya keamanan, kerahasiaan data-data penting dengan memanfaatkan teknologi informasi yang optimal, serta administrasi negara yang dapat berjalan dengan lancar, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas pada masyarakat. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.